Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmedmat. Dalam video yang ke-26 ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah kalkulus elementer 1, di mana dalam video ini kita akan membahas terkait dengan soal turunan fungsi implisit yang diajarkan pada semester 1, khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan soalnya. Ini merupakan soal latihan yang terdapat pada video yang ke-25 terkait dengan turunan fungsi implisit. Adapun soalnya yaitu, tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi xy kuadrat per x tambah y kurang 4 akar xy kurang 2 kali x pangkat 3 per 4 kali y pangkat 4 kurang x kuadrat kurang akar pangkat 3 dari y kurang 13 sama dengan 0. Adapun soal nomor 2 adalah arc tangen sin x kuadrat tambah y kuadrat kurang ln cos xy pangkat 2 tambah 2xy kurang x tambah y sama dengan 0. Sedangkan soal nomor 3 adalah x kuadrat kali ln x tambah y kurang y kali y berpangkat x pangkat 3 y kuadrat kurang akar 2 arcus cosecant xy kuadrat kurang 3 kali x pangkat 5 kali y tambah x kurang 3 sama dengan 8. Dalam video ini kita akan membahas hanya untuk soal nomor 1. Sedangkan soal nomor 2 dan nomor 3 akan kita bahas pada video berikutnya. Langsung saja kita perhatikan pembahasan soal nomor 1. Adapun soalnya yaitu tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi xy kuadrat per x tambah y kurang 4 kali akar xy kurang 2 kali x berpangkat 3 per 4 y berpangkat 4 kurang x kuadrat kurang akar pangkat 3 dari y kurang 13 sama dengan 0. Adapun pembahasannya yaitu diketahui bahwa fungsi xy kuadrat per x tambah y kurang 4 kali akar xy kurang 2 kali x berpangkat 3 per 4 kali y pangkat 4 kurang x kuadrat kurang akar pangkat 3 dari y kurang 13 sama dengan 0. Ini merupakan fungsi implisit. Dari fungsi ini dapat kita perhatikan bahwa untuk suku pertama ini bentuknya adalah U per V, sedangkan suku kedua ini dalam bentuk akar, dan suku ketiga perkalian antara U kali V. Jadi bisa kita misalkan di sini bahwa U sama dengan xy kuadrat, artinya ini kita misalkan dengan U. Kemudian kita perhatikan bahwa fungsi U ini berbentuk F kali Q atau P kali Q, maka kita akan menentukan turunan dari U aksen yaitu P aksen kali Q. Kalau ini kita misalkan P, ini kita misalkan Q, maka turunan dari U yaitu U aksen adalah P aksen kali Q tambah Q aksen kali P. Sehingga kita dapatkan U aksennya sama dengan 1 kali Y kuadrat tambah 2YD dx kali X. Artinya 1 ini turunan dari X, ini tetap Y kuadrat, tambah turunan dari Y kuadrat adalah 2YD dx kali X. Maka di sini adalah X. Sehingga bentuk U aksen ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 1 kali Y kuadrat adalah Y kuadrat, sedangkan 2 kali X kali Y kali D dx menjadi 2XY D dx. Sehingga U aksen kita dapatkan Y kuadrat tambah 2XY kali D dx. Selanjutnya V dapat kita misalkan dengan X tambah Y. Artinya X tambah Y ini sama dengan V. Makanya di sini kita buat V sama dengan X tambah Y. Karena ini bentuknya adalah F tambah G, maka kita dapatkan V aksennya adalah F aksen tambah G aksen. Atau kalau di sini P, di sini Q, maka kita dapatkan P aksen tambah Q aksen. Maka turunan dari V yaitu V aksen sama dengan 1 tambah D dx. Artinya turunan dari X adalah 1, turunan dari Y adalah D dx. Berikutnya kita perhatikan fungsi yang akan kita turunkan adalah xy kuadrat per x tambah y. Xy kuadrat tadi kita misalkan U, X tambah Y kita misalkan V, sehingga persamaan ini dapat kita tulis menjadi U per V kurang 4 kali XY berpangkat 1/2 kurang 2 kali X pangkat 3 per 4 Y pangkat 4 kurang X kuadrat kurang Y pangkat 1/3 kurang 13 sama dengan 0. Di sini bisa kita perhatikan bahwa XY kuadrat ini kita ganti dengan U, sedangkan X tambah Y kita gantikan dengan V. Sedangkan akar XY ini bisa kita tulis dalam bentuk eksponensial yaitu XY pangkat 1/2. Sedangkan akar pangkat 3 dari Y bisa kita tulis dalam eksponensial menjadi Y pangkat 1/3. Selanjutnya kita akan menentukan turunan dari fungsi U per V kurang 4 kali XY pangkat 1/2 kurang 2 kali X pangkat 3 per 4 kali Y pangkat 4 kurang X kuadrat kurang Y pangkat 1/3 kurang 13 sama dengan 0.
Adapun hasil turunannya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat kurang 2 kali XY berpangkat min 1/2 kali 1 kali Y tambah DX kali X kurang 2 kali dalam kurung 3/4 X pangkat min 1/2 kali Y pangkat 4 tambah 4Y pangkat 3 DX kali X pangkat 3/4 kurang 2X kurang 1/3 kali Y berpangkat min 2/3 sama dengan 0. Turunan suku pertama ini kita dapatkan dari bentuk fungsi U per V. Jadi turunan dari U per V adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Ini merupakan hasil turunan dari suku yang kedua, di mana bentuknya tadi adalah 4 kali XY berpangkat 1/2. Jadi 1/2 kali 4 adalah 2, kemudian XY berpangkat 1/2 kurang 1 adalah min 1/2. Turunan dari XY adalah 1 kali Y tambah DX kali X. Selanjutnya, ini merupakan turunan dari suku yang ketiga, di mana suku yang ketiga tadi bentuknya adalah negatif 2 kali X pangkat 3/4 Y berpangkat 4. Jadi, turunan dari X pangkat 3/4 adalah 3/4 kali X berpangkat 3/4 kurang 1 yaitu berpangkat min 1/4 kali Y pangkat 4 tambah turunan dari Y pangkat 4 adalah 4Y pangkat 3 DX kali dengan X pangkat 3/4. Ini merupakan hasil turunan dari suku keempat, di mana suku keempatnya tadi adalah X pangkat 2. Maka 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Maka ini menjadi negatif 2X. Selanjutnya ini merupakan hasil turunan dari suku yang kelima, di mana suku kelima bentuknya adalah Y berpangkat 1/3. Jadi 1/3 bawa ke depan, kali Y berpangkat 1/3 kurang 1 adalah min 2/3. Kemudian kurang 13, turunan dari 13 adalah 0. Sama dengan 0. Sehingga turunannya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat kurang 2 kali XY berpangkat min 1/2 kali 1 kali Y tambah DX kali X kurang 2 dalam kurung 3/4 X berpangkat min 1/4 kali Y pangkat 4 tambah 4 kali Y pangkat 3 DX kali X pangkat 3/4 kurang 2X kurang 1/3 kali Y berpangkat min 2/3 sama dengan 0. Selanjutnya hasil turunan ini dapat kita sederhanakan lagi dengan cara mensubstitusikan nilai fungsi U, nilai fungsi V beserta turunannya yaitu U aksen dan V aksen. Kemudian kita akan mengalihkan 1 kali Y tambah X DX, kemudian ini menjadi 3/4 X berpangkat min 1/4 Y pangkat 4 tambah 4X pangkat 3/4 kali Y pangkat 3 DX kurang 2X kurang 1/3 Y pangkat min 2/3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bentuknya adalah Y kuadrat tambah 2XY DX, ini merupakan nilai dari U aksen, X tambah Y nilai dari V, kurang V aksen nilainya adalah 1 tambah DX, kali U di mana nilainya adalah XY kuadrat per V kuadrat, di mana nilai V adalah X tambah Y. Kurang 2 kali XY berpangkat min 1/2 kali Y tambah X DX, kurang 3/2, ini kita dapatkan dengan cara 2 kali 3/4 menjadi 3/2, 3/2 X berpangkat min 1/2 kali pangkat 4, tambah 2 kali 4 adalah 8, kali X pangkat 3/4 Y pangkat 3 DX, kurang 2X kurang 1/3 Y pangkat min 2/3 sama dengan 0. Berikutnya, agar hasil turunan ini tidak terlalu kompleks, maka kedua ruas akan kita kalikan dengan X tambah Y pangkat 2. Maka dapat kita tulis bahwa kedua ruas kita kalikan dengan X tambah Y pangkat 2. Sehingga kita dapatkan hasil turunannya adalah Y kuadrat tambah 2XY DX kali X tambah Y kurang 1 tambah DX kali XY kuadrat. Ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan suku pertama ini dengan X tambah Y pangkat 2. Sehingga X tambah Y pangkat 2 dibagi dengan X tambah Y pangkat 2 adalah 1. Sehingga sisanya adalah Y kuadrat tambah 2XY DX X tambah Y kurang 1 tambah DX kali dengan XY kuadrat. Kemudian suku kedua ini kita kalikan dengan X tambah Y pangkat 2. Sehingga menjadi bentuknya min 2 XY pangkat min 1/2 kali X tambah Y pangkat 2 kali Y tambah X DX. Selanjutnya X tambah Y pangkat 2 kita kalikan dengan suku yang ketiga, maka hasilnya adalah X tambah Y pangkat 2 kali 3/2 X pangkat min 1/4 Y pangkat 4 tambah 8X pangkat 3/4 Y pangkat 3 DX. Selanjutnya X tambah Y pangkat 2 kita kalikan dengan negatif 2X, maka menjadi
negatif 2x kali x tambah y pangkat 2. Kemudian yang terakhir x tambah y pangkat 2 kita kalikan dengan sepertiga y pangkat min 2 per 3. Maka menjadi sepertiga y pangkat min 2 per 3 kali x tambah y pangkat 2. Kemudian x tambah y pangkat 2 kali 0 adalah 0. Selanjutnya x tambah y kita kalikan dengan y kuadrat. Kemudian x tambah y kita kalikan dengan 2xy dx. Hal yang sama juga berlaku dengan xy kuadrat kita kalikan dengan 1. Kemudian xy kuadrat kita kalikan dengan dx. Untuk suku yang ketiga juga hal yang sama kita lakukan, di mana 2xy berpangkat min 1/2 kali x tambah y pangkat 2 kita kalikan dengan y. Kemudian kita kalikan dengan x dx. Selanjutnya untuk suku keempat juga demikian. Kita kalikan x tambah y pangkat 2 dengan 3/2 x pangkat min 1/4 kali y pangkat 4. Kemudian kita kalikan x tambah y pangkat 2 dengan 8x pangkat 3/4 y pangkat 3 dx. Sehingga kita dapatkan bentuknya adalah y kuadrat x tambah y tambah 2xy kali x tambah y dx kurang xy kuadrat kurang xy kuadrat dx kurang 2 kali xy berpangkat min 1/2 kali y kali x tambah y pangkat 2 kurang 2 kali xy berpangkat min 1/2 kali x tambah y pangkat 2 kali dx kurang 3/2 x berpangkat min 1/4 kali y pangkat 4 kali x tambah y pangkat 2 kurang 8 kali x pangkat 3/4 y pangkat 3 kali x tambah y pangkat 2 dx. Kemudian kurang 2 kali x tambah y pangkat 2 kurang 1/3 kali y berpangkat min 2/3 kali x tambah y pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan untuk suku yang kelima dan yang keenam, di mana di sini adalah xy berpangkat min 1/2. Ini dapat kita ubah menjadi x pangkat min 1/2 kali y berpangkat min 1/2. Sehingga y berpangkat min 1/2 kali y menjadi y berpangkat 1/2. Untuk suku keenam, xy berpangkat min 1/2 ini kita ubah menjadi x pangkat min 1/2 kali y berpangkat min 1/2. X pangkat min 1/2 kali x maka menjadi x pangkat 1/2. Sehingga dapat kita tulis bentuknya menjadi y kuadrat kali x tambah y tambah 2xy kali x tambah y dx kurang xy kuadrat kurang xy kuadrat dx kurang 2 kali x pangkat min 1/2 y pangkat 1/2 kali x tambah y pangkat 2 kurang 2 kali y pangkat min 1/2 kali x pangkat 1/2 kali x tambah y pangkat 2 dx kurang 3/2 kali x pangkat min 1/4 kali y pangkat 4 kali x tambah y kuadrat kurang 8 kali x pangkat 3/4 kali y pangkat 3 kali x tambah y pangkat 2 dx kurang 2 kali x tambah y pangkat 2 kurang 1/3 kali y berpangkat min 2/3 kali x tambah y pangkat 2 sama dengan 0. Berikutnya kita perhatikan variabel yang berpangkat negatif ini kita ubah menjadi pangkat positif dengan menggunakan sifat eksponensial. Maka menjadi y kuadrat kali x tambah y tambah 2xy kali x tambah y dx kurang xy kuadrat kurang xy kuadrat dx kurang 2 kali y pangkat 1/2 kali x tambah y pangkat 2 per x pangkat 1/2. Ini kita dapatkan dengan cara x pangkat min 1/2 kita ubah menjadi 1 per x pangkat 1/2. Maka bentuknya menjadi 2y berpangkat 1/2 x tambah y pangkat 2 per x pangkat 1/2. Kurang ini juga menjadi bentuknya 2 kali x pangkat 1/2 x tambah y pangkat 2 dx per y pangkat 1/2. Selanjutnya ini menjadi kurang 3y pangkat 4 kali x tambah y pangkat 2 per 2 kali x pangkat 1/4. Karena x pangkat min 1/4 bisa kita ubah menjadi 1 per x pangkat 1/4. Kemudian kurang 8 kali x pangkat 3/4 kali y pangkat 3 kali x tambah y pangkat 2 dx kurang 2x kali x tambah y pangkat 2 kurang x tambah y pangkat 2 per 3 kali y pangkat 2/3. Karena ini kita ubah menjadi 1 per y pangkat 2/3. Selanjutnya bentuk eksponensial ini bisa kita ubah dalam bentuk akar sehingga menjadi y pangkat 2 kali x tambah y tambah 2xy kali x tambah y dx kurang xy kuadrat kurang xy kuadrat dx kurang 2 kali akar y kali x tambah y pangkat 2 per akar x. Ini adalah y pangkat 1/2, ini x pangkat 1/2.
kurang 2 akar X kali X tambah Y pangkat 2 per akar Y dx. Ini juga hal yang sama, di mana akar X ini adalah X pangkat 1/2, ini adalah Y berpangkat 1/2. Kemudian kurang 3Y pangkat 4 kali X tambah Y pangkat 2 per 2 kali akar pangkat 4 dari X kurang 8 kali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 kali Y pangkat 3 kali X tambah Y pangkat 2 dx kurang 2X kali X tambah Y pangkat 2 kurang X tambah Y pangkat 2 per 3 kali akar pangkat 3 dari Y kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, suku-suku yang sejenis kita kumpulkan, artinya yang terdapat di dx ini kita kumpulkan, sedangkan yang tidak terdapat di dx ini kita kumpulkan dengan yang tidak terdapat di dx. Sehingga dapat kita tulis menjadi 2xy kali X tambah Y di dx kurang xy kuadrat di dx kurang 2 akar X kali X tambah Y pangkat 2 per akar Y kali di dx kurang 8 kali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 kali Y pangkat 3 kali X tambah Y pangkat 2 di dx kurang 3Y pangkat 4 kali X tambah Y pangkat 2 per 2 kali akar pangkat 4 dari X kurang 2X kali X tambah Y pangkat 2 kurang X tambah Y pangkat 2 per 3 kali akar pangkat 3 dari Y kuadrat tambah Y kuadrat kali X tambah Y kurang XY kuadrat kurang 2 kali akar Y kali X tambah Y pangkat 2 per akar X sama dengan 0. Selanjutnya, suku yang tidak terdapat di dx ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka tandanya berubah dari min menjadi plus atau dari plus menjadi min. Selanjutnya, untuk suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini bisa kita faktorkan dengan cara mengeluarkan di dx. Sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi 2xy kali X tambah Y kurang xy kuadrat kurang 2 kali akar X kali X tambah Y pangkat 2 per akar Y kurang 8 kali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 kali Y pangkat 3 kali X tambah Y pangkat 2 kali dx. Sama dengan 3Y pangkat 4 X tambah Y pangkat 2 per 2 kali akar pangkat 4 dari X tambah 2X kali X tambah Y pangkat 2 tambah X tambah Y pangkat 2 per 3 kali akar pangkat 3 dari Y kuadrat kurang Y kuadrat kali X tambah Y tambah XY kuadrat tambah 2 akar Y kali X tambah Y pangkat 2 per akar X. Sehingga kita dapatkan di dx-nya adalah di dx sama dengan 3Y pangkat 4 X tambah Y pangkat 2 per 2 kali akar pangkat 4 dari X tambah 2X kali X tambah Y pangkat 2 tambah X tambah Y pangkat 2 per 3 kali akar pangkat 3 dari Y kuadrat kurang Y kuadrat kali X tambah Y tambah XY kuadrat tambah 2 kali akar Y kali X tambah Y pangkat 2 per akar X per 2xy kali X tambah Y kurang XY kuadrat kurang 2 kali akar X kali X tambah Y pangkat 2 per akar Y kurang 8 kali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 kali Y pangkat 3 kali X tambah Y pangkat 2. Jadi, turunan dari fungsi XY kuadrat per X tambah Y kurang 4 kali akar XY kurang 2 kali X pangkat 3 per 4 kali Y pangkat 4 kurang X kuadrat kurang akar pangkat 3 dari Y kurang 13 sama dengan 0 adalah 3Y pangkat 4 X tambah Y pangkat 2 per 2 kali akar pangkat 4 dari X tambah 2X kali X tambah Y pangkat 2 tambah X tambah Y pangkat 2 per 3 kali akar pangkat 3 dari Y kuadrat kurang Y kuadrat kali X tambah Y tambah XY kuadrat tambah 2 kali akar Y kali X tambah Y pangkat 2 per akar X per 2xy kali X tambah Y kurang XY kuadrat kurang 2 kali akar X kali X tambah Y pangkat 2 per akar Y kurang 8 kali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 kali Y pangkat 3 kali X tambah Y pangkat 2. Semoga dengan adanya pembahasan soal nomor 1 ini dapat memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi implisit. Cukup sekian pembahasan soal dalam video ini. Jika ada masukan, saran, dan pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.